Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman di sini semua sehat-sehat ya. By the way, salam kenal. Aku Fania dan hari ini aku nggak sendirian nih, karena ada teman aku. Halo teman-teman, kenalin aku Salwa yang di sini juga akan menemani kalian selama Basement hari ini berlangsung. Nah, teman-teman di sini kira-kira tahu nggak nih, basement itu apa? Kayaknya teman-teman di sini juga udah pada tahu ya, Van. Tapi boleh aku jelasin lagi mengenai Basement. Jadi, Basement itu merupakan salah satu program kerja dari Divisi Akademik HMPSM dengan kegiatan belajar bersama. Benar banget, Wak. Buat hari ini tuh ada basement akuntansi keuangan 2 dengan pengajar Rio dan Vidi dan juga manajemen keuangan 2 dengan pengajar Kak Cynthia dan Kak Michelle. Terima kasih untuk Rio, Vidi, Kasintia, dan Kak Michelle yang udah bersedia buat ngajarin teman-teman di sini di Basement. Tapi sebelum kita mulai, aku akan membacakan dulu peraturannya ya. Yang pertama, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofon saat acara berlangsung. Yang kedua, peserta diharapkan berada di ruangan yang kondusif dan menjaga sikap pada saat acara berlangsung. Yang ketiga, peserta dilarang merokok, di bawah kendali alkohol, ataupun mengonsumsi obat-obatan terlarang selama acara berlangsung. Yang keempat, jika ada pertanyaan, peserta dipersilahkan untuk raise hand atau menuliskannya melalui kolom chat dengan sopan. Yang terakhir, peserta wajib mengisi form evaluasi yang akan disebar di akhir acara. Makasih banyak Salwa buat udah bacain peraturan buat teman-teman di sini. Lalu teman-teman nanti juga ada pembagian breakout room, yaitu breakout room 1 untuk akuntansi keuangan 2 dan breakout room 2 untuk manajemen keuangan 2. Oke, teman-teman boleh diperhatiin untuk pembagian breakout room-nya ya. Karena sekarang kita udah mau ke breakout room, sebelum itu kita foto-foto dulu kali ya. Bener banget. Teman-teman di sini boleh langsung on cam dulu, kita foto-foto dulu sebelum nanti kita pindah ke breakout room. Boleh teman-teman ditunggu dulu untuk on cam-nya sambil rapi-rapi dulu juga boleh. Oke, aku mulai aja kali ya. Eh, di sini ada 2 slide. Aku mulai dari slide pertama dulu ya, Wak. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, untuk para pengajar dan peserta boleh langsung join sesuai breakout room-nya ya. Sampai berjumpa di breakout room, teman-teman. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Breakout Room 2 atau dengan mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Nah, di sini kita akan belajar bareng nih sama Kak Cynthia dan juga Kak Michelle dari Manajemen Angkatan 2019. Halo Kak Cynthia dan Kak Michelle. Halo teman-teman, halo Salwa. Halo Kak, sebelumnya aku mau ngucapin juga terima kasih untuk Kak Cynthia dan Kak Michelle yang udah bersedia buat ngajarin teman-teman di sini. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman boleh diperhatikan lagi ya untuk rules yang tadi udah dibacain di main room yang akan dikirim lagi oleh panitia di dalam chat. Nah, sebelum itu juga kalau teman-teman yang ada yang masih belum punya modul untuk hari ini, jangan khawatir karena teman-teman panitia juga akan mengirimkan di chat, jadi teman-teman bisa lebih paham juga buat materi hari ini.
Oke, kayaknya teman-teman juga udah pada siap ya untuk belajar MK2 hari ini. Langsung aja kita mulai. Untuk Kak Cynthia dan Kak Michelle, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, aku mulai share screen dulu ya. Jadi pertama-tama kita bakal bahas bab 1 itu nilai waktu dalam keuangan. Mungkin di sini buat bab 1 aku cuma bakal bahas teorinya karena keterbatasan waktu. Jadi buat hitungannya bisa kalian cari tahu sendiri. Jadi di sini paling teorinya yang harus kalian tahu itu yang pertama nilai akan datang. Jadi nilai akan datang itu nilai sekarang 5 tahun ke depan tuh nilainya berapa sih? Jadi kayak yang now ditarik garis ke present kayak gitu. Sedangkan kalau nilai sekarang itu kebalikannya. Misalnya nih, 5 tahun lagi aku punya uang 10 juta. Nah, 10 juta itu nilainya sekarang berapa? Jadi kayak dari present ditarik ke pakai pendiskontoan. Jadi kalau sekarang ke depan pembungaan, kalau dari depan ke sekarang itu pendiskontoan. Terus di sini ada macam-macam perhitungan tingkat suku bunga. Yang pertama bunga tunggal, terus yang kedua bunga majemuk. Bisa kalian cari juga definisinya sendiri. Bunga tunggal tuh kayak misalkan aku nabung 10 juta, terus bunganya 12%. Berarti setiap tahunnya aku dapat 1,2, 1,2, 1,2, sama terus 1,2. Itu bunga tunggal. Tapi kalau bunga majemuk itu, jadi misalnya aku nabung 10 juta. Tahun pertama aku dapat bunga 1,2, 12%. Tapi tahun depannya 1,44 juta. Kenapa? 12% yang di tahun kedua bukan dikali 10 juta di awal, tapi dikali sama 11,2 yang udah ditambahin dari bunga yang tahun pertamanya. Kayak gitu. Terus bunga majemuk itu dibagi lagi. Ada yang setahun 2 kali, semi tahunan, sama ada yang triwulan. Di 1 tahun itu 4 kali. Nah, di sini tuh aku udah kasih contoh juga yang bisa teman-teman baca sendiri. Yang penting intinya ini ada 2 cara gitu. Ada yang bisa pakai rumus, tinggal dimasukin aja 10 juta kali 1 tambah 0,12 itu dari mana? Itu bunganya dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena di sini dikasih tahu periodenya 1 tahun 2 kali. Jadi bunganya juga harus dibagi 2. Baru dipangkatin 2 kali. 2 kali 3. 3-nya itu 3 tahun, 2-nya itu yang ini, yang 1 tahun 2 kalinya. Jadi dapatlah 14185. Nah, cara kedua ini lebih gampang karena menurut aku sih tinggal lihat tabel ya. Jadi yang penting hati-hati aja lihat tabelnya. Teman-teman bisa buka di halaman paling belakang itu ada FBNAD 6%. Kenapa 6%? Karena yang aku bilang tadi 12% bagi 2 dikali 6. 6 ini dari mana? Itu periodenya. Setahun 2 kali. Dia nabungnya 3 tahun, berarti ada 6 kali. Dapatlah segini 1490. Terus ini juga ada bunga efektif. Ada juga aku jelasin cara menggunakan tabel keuangan. Udah aku kasih contoh juga, bisa teman-teman baca sendiri. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti, boleh ditanyain nanti di akhir basement kali ya. Jadi boleh baca-baca dulu. Kita lanjut ke Google Sheet-nya. Kelihatan nggak Google Sheet-nya? Udah kelihatan, Kak. Oke, udah kelihatan. Jadi di sini aku juga bakal jelasin definisi-definisi yang biasanya dipakai di bab 1. Tadi nilai akan datang sama nilai sekarang, itu udah aku jelasin, harapannya udah ngerti juga. Kalau misalkan yang NAD sama NS saja belum ngerti, mendingan langsung tanyain, karena itu kayak basic dari ke depan-depannya. Nanti di bab 3 juga bakal bahas ini. Terus yang kedua ini ada namanya nilai akan datang dari anuitas. Jadi anuitas itu istilahnya kayak terus-menerus arus kas yang diterima atau dikeluarkan dengan jumlah yang sama pada setiap periode yang sama. Contohnya misalkan kalian KPR rumah nih. KPR rumah selama 20 tahun. Setiap awal bulan atau setiap akhir bulan kalian harus bayar 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Nah, itu tuh namanya anuitas. Nah, anuitas ini sendiri dibagi 2, ada yang di akhir periode sama yang di awal periode. Jadi sih intinya gampangnya cuman kayak kalau akhir periode ya berarti tanggal-tanggal akhir, kalau awal periode ya tanggal 1, tanggal 2, awal-awal kayak gitu. Itu buat bab satunya. Kurang lebihnya bisa teman-teman baca sendiri. Kalau dia nggak ngerti, boleh tanya di akhir basement. Buat bab 2-nya, aku serahin ke Kak Cynthia.
ternyata Kak Sinti sinyalnya jelek, jadi dia ketendang. Kalau gitu, aku lanjut ke bab 4 sama bab 5 dulu nggak apa-apa ya? Agak nggak runut, tapi nanti di recordingnya di-cut-cut aja buat panitia, biar urut. Jadi ini aku masuk dulu ke bab 4. Teman-teman bisa lihat soalnya ya, di modul yang udah dikasih. Di bawah-bawah udah ada latihan soalnya. Nah, jadi di soalnya itu dikasih tahu nilai buku suatu aktiva 30 juta. Terus dia bilang ada nilai sisa akhirnya 5 juta. Nah, berarti kalau misalkan ada nilai sisa 5 juta, berarti nilai aktiva yang bisa terdepresiasinya itu cuma 25 juta. Dari 30 kurang 5. Nah, 25 juta yang bisa terdepresiasi itu dibilang umurnya 10 tahun. Jadi tinggal 25 juta dibagi 10. Dapatlah di sini penyusutan tiap tahunnya 2,5, 2,5, 2,5, sampai di tahun ke-10 nilai aktifanya ya tinggal yang sisa itu 5 jutanya doang. Jadi jawabannya gampang banget, cuma tinggal biaya penyusutan adalah 2,5 kayak gitu. Terus buat yang nomor 2, mungkin sambil aku baca bukunya. Nah, di sini dibilang sebuah perusahaan akan mengganti mesin lama dengan mesin baru. Harga mesin barunya itu 30 juta, ditambah biaya pemasangannya 4 juta. Berarti ibaratnya pengeluaran dia buat beli aktiva barunya itu 34 juta lah. Nah, tapi di sini harus diingat mereka ngejual aktiva lama. Mereka ngejual aktiva lama tuh sebesar 4,5. 4,5 sama dapat ada pengeluaran biaya 1,5. Jadi ibaratnya nih sama aja kalau kalian beli HP terus tuker tambah istilahnya. Jadi yang lama kalian jual dapat 3 juta. 3 juta itu dari 4,5 kurangin 1,5 dapatlah 3 juta, terus aktiva barunya itu butuh 34. Jadi tinggal 34 juta kurangin 3 juta, dapatlah investasi awal mesin baru itu 31 juta. Itu buat bab 4-nya sih. Ini buat bab 4-nya aku bahas emang yang simple bangetnya aja. Kalau misalkan mau yang lebih rumitnya, ini aku ada latihannya dari yang kasus. Cuman emang panjang banget, dan kalau misalkan aku bahas di basement ini, kayak nggak mungkin keburu ya, bakal makan waktu banget. Jadi paling panitia bantu share aja ya buat file yang ini, bisa kalian pahamin sendiri. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti, ntar baru boleh chat aku. Ini yang bab 4. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ke bab yang 5 ya. Atau Kak Cindy udah balik belum? Udah ada Kak Cindy belum? Salwa di... Kayaknya belum juga Kak, masih kelempar. Boleh dilanjut dulu. Belum ya? Oke deh, udah kalau gitu aku bahas bab 5 ya. Bab sejauh ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau aku kecepatan ya kayaknya? Teman-teman kalau ada yang mau ditanyain, boleh langsung on mic juga. Boleh banget. Atau lanjut dulu kali ya Kak, udah pada ngerti juga kayaknya. Oke, aku bahas ke yang bab 5. Ini di bab 5 ini agak panjang soalnya, jadi tolong disimak ya teman-teman, soalnya takut bingung di tengah-tengah. Jadi intinya di soal dikasih tahu suatu perusahaan mau beli mesin, tapi dia punya pilihan, yang satu mesin bubut kijang, yang satu mesin bubut kura-kura. Nah, habis itu dikasih tahu nih, kijang itu mesin otomatis, jadi lebih canggih. Sedangkan yang kura-kura ini yang masih manual, makanya yang kijang lebih mahal. Habis itu di buku juga dikasih tahu ada tabel kayak gini, dikasih tahu arus kas masuknya, yang kijang 128.000, 182.000, 166.000, 168.000, sama 450.000. Sedangkan buat mesin bubut yang kura-kura itu arus kas masuknya lebih kecil, bisa teman-teman lihat juga di sini. Jadi gampangnya mah mesin yang mahal arus kasnya lebih gede, mesin yang murah arus kasnya lebih kecil. Nah, sekarang kita mau tahu lebih worth it yang mana sih, mendingan beli kijang atau beli kura-kura. Inti soalnya kayak gitu. Nah, buat cara tahu mana yang lebih worth it, ada beberapa tekniknya.
Yang pertama itu kita ngukur dari periode pengembalian. Periode pengembalian itu buat nyari tahu berapa tahun masing-masing mesin arus kasnya bisa nutup biaya awalnya. Atau bahasa sehari-harinya mungkin kayak berapa tahun nih bisa balik modal. Jadi dari arus kas ini dapat balik modalin investasi awalnya gitu. Nah, caranya itu kita bikin tabel aja kayak gini. Jadi bikin tabel di mana ada tahunnya, ada arus kas bersih, sama sisa investasi. Sisa investasi di tahun 0 itu kan masih baru tuh, baru beli banget. Jadi masih full nilainya 660.000. Habis itu tinggal setiap tahunnya kita kurangin. Sisa investasi tahun 0 dikurangin arus kas bersih tahun 1. Dapatlah hasilnya 532.000. Habis itu 532.000 dikurangin lagi sama 182.000. Dapatlah hasilnya 350.000. Kayak gitu terus sampai di bawah ini. Jadi yang penting sisa investasi tahun awal dikurangin sama arus kas. Habis itu dihitung terus sampai ini ada yang minus. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kita kan udah dapat nih, udah angkanya minus. Jadi, ini aku udah tulis juga. Step 2-nya, lihat tahun di antara yang masih positif dan yang baru negatif. Kalau teman-teman lihat, ini yang masih negatif kan di tahun 4. Sedangkan yang udah negatif ya di tahun 5. Jadi bisa kita simpulin periode pengembaliannya itu di antara tahun keempat sama tahun kelima. 4, berapa tahun gitu. Cuman kan pasnya kita belum tahu nih berapa. Nah, cara tahu pasnya itu berapa, tinggal 4 tahun ditambah 16.000 dibagi 450.000. Dari sini dapatlah nanti periode pengembaliannya 4,04 tahun. Kayak gini 4,04 tahun. Terus habis itu tinggal kita lihat maksimum periode pengembaliannya berapa. Di soal dikasih tahu maksimum periode pengembalian itu 4 tahun. Jadi si perusahaan tuh ngomong, pokoknya harus balik modal 4 tahun. Kalau lebih dari itu gue nggak mau dah kelamaan. Nah, karena di sini 4,04 dan maksimalnya 4 tahun, maka keputusannya proyek ditolak. Nah, buat teman-teman yang masih belum mengerti gimana caranya 4,04 jadi 14 hari, itu caranya tinggal dikaliin sama jumlah bulannya aja, sama jumlah harinya, kayak gitu. Dikali 12, terus dikali 365. Cara aku bakal jelasin detailnya di bawah ya. Terus sama lagi, kayak yang di atas, ini sekarang mesin bubut kura-kura. Kalau tadi yang kijang, sekarang yang kura-kura. Caranya sama, sisa investasi awalnya itu ya harga belinya di atas dikasih tahu 360.000. Baru setiap tahunnya mereka dapat nih duit segini. Buat kita hitung sisa investasinya, tinggal sisa investasi awal sama lagi dikurangin 88.000 sama dengan sisa investasi tahun pertama. Terus lanjut lagi sisa investasi tahun pertama dikurangin arus kas tahun kedua sama dengan sisa investasi arus kedua. Kayak gitu aja, yang penting kayak ngilang sampai ke bawah. Dapatlah lagi di sini 2 tahun yang satu masih salah. Di sini yang satu masih positif dan yang ini yang baru negatif. Berarti bisa kita simpulin lagi periode pengembaliannya pokoknya tuh antara tahun ketiga sama tahun keempat. Cara tahu ngepasnya tuh berapa koma, sama lagi 3 tahun tambah 56.000 ini dibagi 86.000. Jadi dapatlah hasilnya 3,65 tahun. Nah, dari 3,56 tahun ini kita bandingin lagi sama periode pengembaliannya, maksimalnya 4 tahun. Dia bisa balik modal 3,65 tahun. Berarti proyeknya diterima karena masih di bawah dari batas maksimumnya. Terus dari 3,65 ini kenapa bisa jadi 3 tahun, 7 bulan, 24 hari? Caranya kayak gini. Jadi kan ada 3,65.
Tiganya udah kita pisahin aja dulu. Yang penting 3 tahun nih, udah taruh depan. Tinggal 0,65-nya, 0,65 kita kali 12. Nah, dapatlah 7,8. Ini bulan. Karena kan tadi udah kita kali 12. 7,8 bulan. Sekarang kita keluarin lagi nih. Kita keluarin lagi 7 bulannya. Sisalah berarti 0,8. Tinggal 0,8 kali 365 hari. Tinggal dapatlah kayak gini. Mungkin ini nggak pas banget ya, karena 360 mungkin harusnya. Ini hari. Tuh teman-teman, buat di dapetinnya. Oh, sorry. Kayaknya aku salah deh. Bukan 360. Soalnya kan ini udah bulan ya. 7,8 bulan. Berarti 0,8 kali 30. Nah, pas. Jadi aku ulangin ya teman-teman, kan tadi ada salah. Jadi 3,65, 3-nya dikeluarin dulu. Karena udah dapat nih 3 tahun. 0,65-nya dikaliin 12 dulu. Dapat hasilnya 7,8. 7,8 bulan. Berarti 7 bulannya bisa kita keluarin. Tinggal 0,8 bulannya ini kita cari berapa. Nah, 0,8-nya tinggal kita kaliin sama 30. Berarti itu 24 hari. Jadi kesimpulannya 3 tahun, 7 bulan, 24 hari. Ini yang periode pengembalian, ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Apa udah ngerti? Kalau udah ngerti boleh kasih reaction jempol ya, biar aku lanjut ke teknik selanjutnya. Teman-teman yang udah ngerti, boleh kasih reaction-nya aja langsung. Kayaknya udah pada ngerti juga ya, Kak. Udah pada ngasih reaction. Boleh dilanjut, Kak. Oke, thank you teman-teman. Kita lanjut ke teknik nilai bersih sekarang. Jadi teknik nilai bersih sekarang itu bakal manfaatin tabel FBNS. Itu boleh teman-teman lihat di buku cetak paling belakang pokoknya. Nah, jadi intinya itu kayak yang aku bilang tadi di bab 1, FBNS itu kan nilai sekarang. Nilai sekarang itu berarti kayak kita bayangin nih, kalau di tahun ke-5 kita dapat 450.000, sekarang itu nilainya tuh duit berapa? Karena pasti nilai duit 5 tahun ke depan sama nilai duit sekarang udah beda kan nilainya. Jadi kayak gitu, di sini gampang sebenarnya. Yang ini tinggal teman-teman kopas dari soalnya. Tabel FBNS-nya ini tinggal teman-teman cari di buku halaman paling belakang. Terus tinggal teman-teman cari yang FBNS 13, karena di soal dikasih tahu biaya modalnya itu 13%. Biaya modalnya 13%, terus dapatlah ini 0,885 di tahun pertama, 0,783 di tahun kedua, 0,693 di tahun ketiga, dan begitu seterusnya. Nah, setelah dapat tabel FBNS ini, NS-nya tinggal gampang. NS-nya itu tinggal arus kas bersih dikali tabel FBNS-nya. Dapatlah hasilnya segini, 113.000, 142.000, dan selanjutnya. Nah, kalau teman-teman nanya, kayak gini tuh maknanya apa sih, Kak? Kalau misalkan bisa diartiin, kurang lebihnya kayak gini. Duit yang kita dapat 5 tahun ke depan, 450.000, sekarang itu, right now, nilainya 244.000, kayak gitu. Jadi kayak ternyata nilai sekarangnya itu lebih kecil dari nilai di masa mendatang. Terus tinggal ditotalin, jumlah NS-nya disam aja semuanya. Terus tinggal kita kurangin jumlah NS dikurangin investasi awal. Dapatlah hasil NBS-nya. NBS itu nilai bersih sekarang 58.158. Ini juga aku udah kasih step-stepnya. Jadi pertama lihat tabel, kedua kaliin arus kas sama total FBNS, terus tinggal kurangin jumlah NS sama investasi awal. Terus kita interpretasiin, kalau misalnya positif berarti masih oke, kalau negatif berarti kurang, negatif lah konotasinya. Terus ini udah yang kijang, kita lanjut ke yang kura-kura. Yang kura-kura sama lagi,
tabel FBNS-nya juga sama, karena kan persentasenya sama, periodenya sama, jadi tinggal copy aja. Arus kas bersihnya tinggal copy juga dari soalnya. Ini jadi semua udah dikasih tahu, tinggal dikaliin aja sama kayak tadi, dijumlah juga, dikurangin sama investasi awal. Di sini dapatlah NBS-nya 43.000. Nah, kalau dilihat dari sini bisa dibilang Kijang sama kura-kura oke lah kinerjanya karena masih sama-sama positif. Cuman kalau dibilang bagusan yang mana, berarti bagusan yang Kijang karena NBS-nya lebih gede. Kayak gitu. Terus yang terakhir ada tingkat pengembalian internal. Tingkat pengembalian internal ini yang paling lumayan ribet sebenarnya daripada semuanya. Kenapa dia yang paling ribet? Karena harus kayak trial and error gitu, dicoba-coba buat cari tahu persentase mana yang paling mendekati. Karena di sini kita pengen cari tahu persentase berapa sih yang NBS-nya 0. Di sini kalau 13% ternyata NBS-nya masih gede, masih 43.000. Nah, kita mau NBS-nya 0. Persentasenya harus berapa nih gitu. Jadi di sini aku udah coba-coba pakai tabel FBNS 13% masih gede angkanya. 14% masih gede juga selisihnya. Belum mendekati 0, masih jauh. Aku cobalah lagi 15%. Oh, 15% udah mulai deket nih. Mulai dekat udah 17.000. Coba lagi tabel 16%. Oh, ternyata 16% udah negatif. Jadi kita coba-cobain beberapa persentase, terus kita ambil 2 persentase yang paling mendekati 0. Satu, ya NBS-nya masih positif. Satunya kita ambil NBS yang baru negatif. Nah, di sini aku udah ketemu 15% sama 16%. Setelah ketemu 15 sama 16%, bisa kita bayangin berarti presentasinya itu di range antara 15 sama 16. Antara 15, berapa gitu. Nah, cuman kan kita nggak tahu detailnya tuh 15, berapa. Cara taunya gimana? Cara taunya pakai step 3, yaitu namanya interpolasi. Interpolasi ini jadi ada 2 cara. Yang ini cara 1, bisa teman-teman baca sendiri, sama ada cara 2. Ini bebas, teman-teman mau pakai yang mana, karena jawabannya bakal sama-sama aja. Cuma di sini aku bakal contohin pakai cara 1. Jadi di sini cara 1, kita lihat. Pertama, TPI sama dengan tingkat diskonto yang lebih rendah. Tingkat diskonto yang lebih rendah yaitu 15%. Ditambah dalam kurung nilai bersih dari tingkat diskonto yang rendah. Nilai bersih dari 15%. Berarti masukinlah 17.926. Terus dibagi selisih nilai bersih. Selisih nilai bersih berarti kan A kurang B. Jadi tinggal ini dikurangin ini. Nah, tapi teman-teman harus lihat kenapa ini jadi positif, karena ininya kan negatif. Jadi kalau kurang ketemu minus, jadi hasilnya malah positif di sini. Terus tinggal dikaliin selisih 2 tingkat diskonto. Selisih 2-nya itu tinggal 15 kurang 14%. 16 kurang 15%. Sorry, salah sebut. 16 kurang 15%, jadi 1%. Dari situ dapatlah TPI-nya 15,94%. Kayak gini hitungannya. 15% ditambah 17926 dibagi ini kurang ini dikali 1%. 1%-nya dari 16 kurang 15 gitu. Dapatlah hasilnya 15,942. Keputusannya diterima karena TPI berada di atas tingkat biaya modal. Tingkat biaya modalnya dikasih tahu tadi 13% di soal. Terus lanjut ke yang nilai bersih mesin kura-kura. Di sini sama lagi, aku coba-cobain lagi dari 14%, 15%, masih positif juga, masih gede angkanya, 16% juga masih gede angkanya, baru akhirnya aku coba 17%.
Pas aku coba 17%, oh NBS-nya udah mendekati 0 nih, udah deket. Baru abis itu aku hitung juga FBNS 18%. Oh ternyata FBNS 18% udah minus. Kayak tadi yang aku bilang, jadi misalnya kalian udah coba 10 persentase nih. Kalian pilih 2 persentase yang paling mendekati 0. Satunya yang masih positif, satunya yang baru negatif. Kayak gitu. Jadi setelah dapatlah FBNS 17% sama 18% ini, tinggal sama lagi kalian kalian aja arus kas bersih sama tabel FBNS-nya, dapatlah NS-nya. Ini segala macam, ini sama aja kayak yang sebelumnya. Tinggal kalian interpolasi lagi. Interpolasi itu tujuannya buat tahu. Ini kan persentasenya udah tahu di antara 17 sama 18%. Tapi spesifik angkanya itu berapa? Kita pakailah interpolasi pakai rumus yang cara satu lagi. Di sini tinggal yang lebih kecil 17% ditambah nilai bersih sekarang yang lebih kecil 3180 dibagi 3180 kurang minus 6005 jadi positif dikali 18 kurang 17%. Dapatlah tingkat pengembaliannya 17,35%. Kayak gitu. Ini juga diterima karena TPI-nya berada di atas tingkat biaya modal. Tapi kalau misalkan ditanya, sebenarnya lebih profitable yang mana? Jawabannya yang si kura-kura. Karena ini makin gede makin bagus, makin untung berarti. Udah kayak gitu, tinggal aku rangkum aja kayak gini dari hasil hitungan di atas. Terus di soal B ditanya, pilih yang mana nih? Mau kijang apa kura-kura? Jawabannya adalah yang kura-kura. Kenapa yang kura-kura? Karena alasannya simpel sih. Karena yang di kijang ini ada satu yang ditolak, yaitu dengan teknik periode pengembalian. Karena lebih dari 4 tahun. Jadi karena ini ada yang ketolak, kita pilihlah yang kijang. Terus di soal C ditanya, kalau misalkan nih kita punya modal nggak terbatas, perusahaan mau pilih yang mana? Ini sih sebenarnya kayak tergantung analisa masing-masing dari kalian ya. Cuma ini analisa dari aku, mungkin aja salah, boleh diperbaiki kalau salah. Kalau dari aku, kalau punya dana nggak terbatas, bisa aja bikin dua-duanya proyeknya. Karena dua-duanya tuh ada plus minusnya lah. Dua-duanya juga menguntungkan. Cuman kalau disuruh pilih satu banget, kita analisa secara satu persatu. Kalau misalnya pakai TPI, lebih untung si kura-kura. Kalau pakai nilai bersih, lebih untung si kijang, karena lebih gede. Sedangkan kalau pakai periode pengembalian, ada pasti lebih untung si kura-kura. Jadi di sini balik lagi, tergantung si perusahaannya mau lihat pakai teknik apa. Karena ya ini masih ada plus minusnya gitu kan. Jadi tinggal kalian jabarin aja. Kalau di sini aku jabarin. Maka menggunakan pendekatan TPI bakal lebih milih kura-kura. Kalau misalnya pakai NBS bakal milih kijang. Kayak gitu-gitu. Aku spesifikin satu persatu analisanya. Paling itu sih buat bab 5. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Oke. Boleh Failian Melinda dulu kali ya. Boleh langsung unmute aja. Sebentar sih. Oke, nggak apa. Kalau misalnya di soalnya tuh cuman dikasih tahu kayak penjualan, terus biayanya, terus kayak biaya pemasangan mesin gitu. Itu tuh gimana cara itunya sih ngitung, nentuin arus kas bersihnya gitu? Apa ditentuin dulu investasi awalnya?
Boleh tahu nggak soal nomor berapa Failian, biar aku bisa lihat lengkapnya. Soal kuis sih ini tapi Oh, soal kuis. iya tapi bingung. Oke, paling mungkin aku harus baca soal lengkapnya. Nanti boleh setelah basement kasih ke aku aja, coba aku kerjain. Tapi di sini sih benar kata kamu. Jadi harus yang pertama dihitung investasi awal. Investasi awal itu duit yang dia keluarin buat mesin itu. Kalau misalkan tadi kamu bilang ada biaya pemasangan, jadi misalkan mesinnya itu 100 juta, terus harus biaya pemasangannya 5 juta. Nah, itu ditambahin. Jadi 105 juta gitu. Oh, berarti dari biaya yang dia keluar ditambahin pemasangannya, ditambahin biaya-biayanya, baru jadi investasi awal gitu. Iya, ibaratnya tuh sampai mesinnya siap dipakai gitu. Kayak Oh, misalkan kita beli mobil, terus ada biaya pemasangan ban, biaya pemasangan apa, itu ditambahin. Karena kan kalau kita punya mobil nggak ada bannya, tetap nggak bisa gerakan. Jadi ditambahin dulu semuanya yang harus dipakai biar bisa kepake mesinnya, gitu. Biar bisa jalan mesinnya. tapi kalau arus bersihnya itu ngaruh nggak sih? Oke. Nih, kalau ini arus kas masuknya ini sebenarnya kayak yang kita pelajarin di akuntansi. Jadi ini berkaitan sama kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kas. Misalnya penjualan. Penjualan berarti arus kas masuk. Terus misalnya ada apa lagi ya? Boleh disebutin nggak apa aja akun-akunnya? Sebutin apa ya, Ci? Soalnya. Oh, mesin pengolah limbahnya itu 30 juta. Terus dia pakai metode garis lurus 10% per tahun. Terus penjualannya tuh 50 juta, tapi meningkat 20% setiap tahunnya tuh. Terus ada biaya gaji 12 juta, ekspedisi 4 juta, pemasangan mesin 10 juta, dan pembangunan tempat pengolahan sampah 60 juta. Terus arus kasnya tuh selama 5 tahun. Berarti arus kasnya dari penjualan. Iya benar, arus kasnya dari penjualan. Tapi penjualan tuh kan arus kas masuk. Jadi dipakai dari arus kas ini dari penjualannya ya. Oh, oke. Paling buat detailnya nanti aku bakal ini kali ya, coba kerjain kali ya, biar aku ada gambaran lebih jelasnya. Oke, thank you. Thank you, Failan. Buat Natasha, ada yang mau ditanyain? Mau tanya Kak, kalau misalkan kita disuruh tentuin proyeknya itu layak atau enggak, tapi nggak dikasih tahu, misalkan disuruh pakai cari TPI, MBS, atau misalkan periode yang penentuan umurnya itu, kalau misalkan kayak gitu kita boleh langsung nentuin aja mau pakai MBS atau ada cara yang lebih bagus gitu Kak, atau harus nyoba pakai tiga-tiganya ya? Oke. Kalau misalnya dikasih tahu detailnya sih, misalkan pakailah teknik NBS gitu, ya bisa langsung dipakai. Cuma kalau misalkan nggak dikasih tahu sih, berarti secara keseluruhan harus dicobain semua tekniknya ya gitu. Di sini nggak ada teknik yang paling bagus, nggak ada teknik yang paling jelek gitu. Jadi nggak bisa cuma jadiin satu acuan buat make decision-nya sih. Oh ya baik, terima kasih Kak. Oke, itu soal apa Natasha BTW? Kuis Kak. Soal kuis juga ya? Iya. Oke deh, paling nanti ini panitia tolong mintain aja ya, aku coba bantu kerjain sengertinya aku. Oke, Kak. Ada lagi nggak yang mau ditanyain dari bab 5? Kalau nggak ada, kita pindah ke bab 2 sama 3 yang bakal dijelasin Kak Sinti. Boleh teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi mungkin di bab 5? Atau kalau udah pada ngerti, boleh kasih reaction-nya lagi. Kayaknya udah pada ngerti juga. Oke, boleh dilanjut oleh Kak Cynthia. Oke, jadi kita bakal masuk ke bab 2. Cek tolong.
share tolong ke itu. Tapi sebelumnya kalau balik lagi apa yang aku sama MC sampaikan hari ini itu tuh belum pasti semuanya 100% benar. Jadi kalau misalkan nanti kalian mau coba-coba lagi di luar basement dan kayak ada yang salah, feel free aja buat tanya dan atau untuk koreksi kita karena kita juga belum tentu benar gitu. Nah, jadi buat bab 2 tolong cek. Nah, jadi untuk bab 2 ini ada ini tuh tentang ngomongin tentang saham dan di bab ini kalian pasti bakal sering banget ketemu namanya standar deviasi, tingkat pengharapan saham dan tingkat pengembalian yang diharapkan dan segala macam. Nah, mungkin aku bakal jelasin dari yang standar maksudnya standar deviasi itu tuh buat apa sih kalau buat saham. Jadi sebenarnya teorinya kan kalian kalau misalkan mau saham, kalian kan pasti mau return yang besar kan. Cuma ketika kalian menjadi investor, kalian nggak bisa tuh cuma lihat return-nya doang, karena kalian juga harus memperhatikan resikonya kan. Kan ya kayak pernah yang kalian dengar kayak high risk high return, low risk low return. Jadi dalam pembuatan keputusan untuk investor, mereka pasti akan memperhatikan resiko dari saham tersebut sama tingkat pengembaliannya itu berapa gitu. Kalau misalnya tingkat pengembaliannya gede, berarti pada umumnya itu tingkat resikonya juga besar. Nah, untuk tipe-tipe investor itu juga ada di buku kalian, itu untuk ada yang pengambil resiko, terus yang menghindari resiko dan segala macam. Jadi itu untuk kalian pelajarin aja, siapa tahu keluar di pilihan ganda. Pokoknya untuk tipe investor itu ada 3, pengambil resiko. Kalau mengambil resiko itu berarti intinya dia sukanya saham yang high risk high return. Jadi dia nggak apa-apa returnnya tuh resikonya tuh tinggi asalkan returnnya juga tinggi. Terus ada juga tipikal investor yang menghindari resiko. Nah, kalau menghindari resiko dia cenderung sukanya yang low risk low return. Jadi dia sukanya yang resikonya rendah asalkan returnnya dia tuh stabil gitu, nggak beresiko untuk hilang. Sedangkan yang satu lagi itu lupa. Yang satu lagi itu mencari resiko. Nah, untuk mencari resiko, tipe investor ini tuh memang rada aneh. Karena, kenapa aku bilang aneh? Karena dia itu tuh, walaupun misalnya ya, return-nya tuh kecil, tapi resikonya gede. Kalau tipikal investor ini tuh nggak apa-apa, tetap ngambil. Padahal biasanya kalau orang-orang kan mikirnya, ya udah kalau misalkan return-nya besar, risk-nya besar, nggak apa-apa lah aku ambil. Kalau misalnya return-nya kecil, tapi risk-nya juga harus kecil, biar aku juga nggak rugi-rugi banget. Nah, tapi tipikal investor mencari resiko itu malah kebalikan, dia nggak peduli sama resikonya itu berapa, jadi kayak ya asalkan dia suka sama returnnya, nggak peduli itu low return atau high return, ya udah diambil aja gitu. Nah, itu untuk tipe-tipe investor. Nah, terus masuk juga ke standar deviasi. Nah, standar deviasi itu dalam saham juga bisa juga disebut dengan resiko saham. Mungkin aku bakal kasih analogi dan contoh supaya kalian lebih gambar. Nah, misalkan ya, ini misal ini yang aku pegang, itu tuh misalkan return. Sedangkan buku ini, itu tuh misalkan standar deviasi. Terus aku tempel nih. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat, untuk aku nerima return ini, itu tuh banyak slot kosong kan. Banyak variasinya gitu. Nah, ini tuh namanya standar deviasi. Jadi ini tuh resiko-resiko yang mengelilingi si return ini. Jadi, kalau misalkan nih si buku ini, aku ganti jadi ini misalkan ada deviasinya. Ini dengan return yang sama, dia bakal resikonya dia lebih kecil karena si slot-slot kosongnya ini juga lebih kecil gitu. Nah, ini itu menyangkut terhadap pemilihan saham. Kalau misalkan ditanya nih, kalau saham mana sih yang paling baik, ya tentu aja saham yang standar deviasinya kecil gitu, karena kalian pasti dapat returnnya secara lebih pasti. Kalau misalkan standar deviasinya besar, ya berarti kalian tuh kemungkinan untuk memperkirakan returnnya tuh bisa miss gitu. Jadi kalau misalnya ada soal tanya mana yang sahamnya lebih profitable, pilihlah standar deviasi yang lebih kecil gitu. Nah, udah itu penjelasan singkat tentang standar deviasi dan saham, dan kita tuh bakal langsung masuk ke soal. Ini soalnya ada di buku kalian, ada di buku latihan. Nah, di sini diketahuin bahwa dalam 8 tahun terakhir itu ada tingkat pengembalian sebesar 5%, minus 16, 7,8, 8,7, dan segala macam. Nah, step-stepnya kalian untuk membuat soal ini adalah pertama kalian tuh harus mencari PIBAR. PIBAR itu apa?
PIBAR itu adalah rata-rata pengembalian saham yang diharapkan. Jadi PIBAR itu gampangnya itu adalah hasil average dari semua PT-PT-nya itu. Itu kan ada 8 PT kan, ada 8 PT. Ada yang 5, ada yang minus 11, ada yang 7,8 dan segala macam. Nah, PIBAR itu adalah hasil rata-rata dari semuanya. Jadi dari ke-8 T itu hasil ratanya ketemunya 8,38. Nah, terus di soal yang latihan itu ditanya berapa sih standar deviasinya dan juga berapa tingkat pengembalian saham tersebut. Jelaskan. Nah, kalau misalkan tingkat pengembalian yang dimaksudkan di soal ini itu adalah PIBAR. Jadi jawaban untuk tingkat pengembalian di soal ini adalah 8,38%. Nah, tapi untuk standar deviasi di sini aku bakal kasih 2 cara. Pertama cara yang lebih simpel, sama yang kedua tuh cara yang ada sesuai dari rumusnya yang ada di buku. Aku jelasin dulu dari yang ada di buku gitu. Siapa tahu kalian kalau IC kalian harus kasih yang rinci gitu. Tapi kalau misalkan kalian pilihan ganda, nanti aku jelasin cara yang lebih simpelnya. Nah, untuk kalian mencari standar deviasi, kalian itu yang pertama harus membuat kolom selisih antara PT dengan PIBAR. Jadi kayak misalkan di Excel ini, itu tinggal aja 5 dikurangi 8,3, minus 16 dikurangi 8,3, dan segala macam. Terus setelah kalian menemukan selisihnya, kalian mengkuadratkan si hasil selisihnya. Jadi ketemu tuh yang sambil sampingnya lagi kayak 0,0011 bla 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 segala macam. Udah tuh kalian cari semuanya mulai dari T1 nyampe T8. Setelah itu kalian cari hasil sumnya. Hasil sum dari PT min PIBAR kuadrat. Di soal ini itu udah diketemuin bahwa hasil sumnya itu adalah 0,68. Nah, kalau misalkan kalian pakai cara buku yang ada di rumus buku, rumus standar deviasi itu adalah akar dari PT min PIBAR kuadrat dibagi J-1. J di sini itu dalam artian jumlah datanya. Di sini kan jumlah datanya ada 8. Nah, berarti J-nya itu 8. Nah, sedangkan kalau misalnya kalian bingung akar itu gimana, kalau di Excel akar itu rumusnya itu sama dengan SQRT atau square root. Jadi kalian kalau misalkan tulis di Excel tuh kalian tulis aja yang kayak aku yang tulis yang di sampingnya sama dengan SQRT, terus kalian kurung buka, kalian klik yang hasil sumnya dibagi 8 minus 1. Minus 1-nya jangan sampai kelewatan karena kalian kalau tulis 8 kalian pasti salah. Pokoknya itu harus diminusin dulu gitu. Ketemu angka 31,10. Nah, cuma kalau semisal kalian ada pilihan ganda dan kalian keburu-buru waktu, sebenarnya ada langsung rumus dari Excel untuk cari standar deviasi. Itu sama dengan STDEV. Nah, tapi Cek tolong lihat yang 0,31 tapi yang atas. Atasnya. Ya, 0,31. Enggak, 0,31 atasnya persis 1. Yang mana? Yang 0,31. Nah. Itu kalian pakai, kalau misalnya kalian nggak punya waktu yang banyak, kalian langsung pakai aja rumus dari Excel, STDEV. Tapi hati-hati kalian itu ngebloknya bukan yang hasil kuadrat, tapi kalian ngebloknya yang PT min PIBAR. Jadi bukan hasil kuadratnya yang kalian blok, tapi sampingnya. Biar hasilnya bisa sama 31,10. Kayak gitu. Nah, terus habis itu ditanyain berarti keterangan dari soal ini, kalau misalkan ditanya nih apakah saham ini profitable atau misalkan bisa kamu ambil, ya jawabannya kalau aku menjawab tergantung dari lawan dari sahamnya. Tapi kalau di sini konteksnya adalah kalau misalkan PIBAR itu sebesar 8,38 itu memiliki resiko sebesar 31,10%. Nah, tapi ini juga kalau misalkan soalnya ditanyain apakah diambil atau enggak, kalian harus menjawabnya berdasarkan tipe-tipe investor. Kalau misalkan di soalnya dia bilang kamu sebagai pengambil resiko atau kamu sebagai risk averse itu adalah bahasa Inggrisnya dari pengambil resiko, kamu mau enggak? Ya, aku bisa bilang aja aku nggak mau karena menurut aku ini resikonya 31% tapi return aku cuma 8%. Aku nggak mau, aku pinginnya yang lebih tinggi gitu.
Nah, jadi untuk hasil analisanya itu sebenarnya tergantung dari perspektif kalian masing-masing. Kayak gitu. Nah, terus yang kedua, soal nomor 2 itu dia lebih simpel karena di soal ini itu disuruh menghitung tentang tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi X. Ya, nah rumusnya tuh gampang, rumusnya tuh ada cuma tinggal arus kas dibagi sama harga pasar. Jadi itu kan arus kasnya kalau kalian lihat di buku yang bagian bawah, itu selama tahun lalu arus kas X itu menghasilkan 1,5 juta. Berarti 1,5 dibagi dengan harga pasar dari investasi X, yaitu 21 juta. Jadi ini tinggal kalian bagi aja, dan ketemunya 7,14%. Nah, sama juga kayak investasi Y. Nah, investasi Y di soal dia nulis tuh arus kasnya, ketemunya 6,8, terus tinggal dibagi aja sama harga pasarnya, yaitu 55 juta, ketemulah 12,36. Nah, terus kalau tanyain lagi, kalian mau pilih mana? Kalian mau pilih X atau mau pilih Y? Mau pilih Y. Nah, di notes di soal bahwa dia kasih tahu bahwa dua buah investasi ini itu tuh punya tingkat resiko yang sama, standar deviasi yang sama. Nah, kalau misalkan standar deviasinya sama, ya udah berarti kalian pilih aja investasi Y, karena investasi Y jelas-jelas menghasilkan return yang lebih besar. Cuma kalau misalkan tingkat resikonya itu berbeda, berarti patokannya adalah standar deviasinya. Kalian pilihlah standar deviasi yang lebih kecil. Nah, tapi kadang ada beberapa soal yang standar deviasinya kecil dan returnnya juga besar. Nah, kalau misalkan kayak gitu, ada satu cara lagi. Namanya itu adalah kalian ngitung covariance. Nah, rumus covariance itu udah ada di modul. Kalau misalnya kalian lihat, itu lebih simpel karena tinggal ngebagiin aja, nggak kayak ribet-ribet kalian harus mikir berapa kali. Itu kayak literally cuma dibagi doang, dan rumusnya udah aku fotoin di modul. Jadi intinya kalau misalnya aku bisa simpulin, kalau misalnya kalian ada soal kayak kalian lebih milih saham yang mana, yang pertama kalian pasti lihat returnnya lebih besar apa, siapa yang lebih besar. Yang kedua, kalian harus perhatiin tingkat resikonya. Nah, tingkat resiko di sini atau standar deviasi ini pilihlah yang lebih kecil. Nah, tapi kalau ada soal di mana returnnya dia sama, standar deviasinya sama, terus tetap dia nuntut untuk kalian milih salah satu. Nah, berarti kalian harus hitung covariance-nya. Jadi kayak gitu untuk step-step pemilihan investasinya. Nah, terus selanjutnya itu nomor 3. Nah, nomor 3 ini adalah soal tentang portofolio. BTW kalau misalnya kalian bingung, kalian langsung ngomong aja ya, misalnya kayak nomor 2 masih nggak tahu, nomor 1 masih nggak tahu. Atau kalau nggak, sebelum kita masuk ke portofolio, ada yang mau ditanyain dulu nggak buat nomor 1 sama nomor 2? Teman-teman boleh kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh langsung aja. Mau raise hand atau langsung open mic juga boleh. Kalau udah pada ngerti, boleh kasih reaction-nya juga. Kak Cynthia. Ya. Maaf mau nanya yang tadi nomor 1 dikit, boleh nggak? Boleh. Boleh naik dikit nggak? Sorry. Ini teh Kak, kalau misalnya standar deviasi kan tadi kalau kakak simpulin 31%, berarti ini tinggi ya Kak? Sebenarnya aku nggak bisa bilang ini tinggi karena nggak ada data pembandingnya, Vi. Tapi balik lagi kalau misalkan tanyain nih, ini tuh lebih ke perspektif kita masing-masing sih. Kayak kalau misalnya menurut kamu 31% itu kecil, berarti nanti kalau misalkan ada soal tanya investasinya pilih apa, ya jawab aja ya menurut aku ini kecil, ini bisa diambil gitu. Jadi sebenarnya untuk jawaban apakah saham ini tuh profitable atau enggak, itu tergantung sama tipe-tipe investor yang tadi aku sebutin gitu. Oh, berarti kayak emang nggak ada patokannya, yang tergantung. Berarti ini lebih Benar. subjektif. Oke. Ya, Kasian. berdasarkan hasil analisanya aja gitu. Oke, makasih Kak Cynthia. Oke, ada yang mau tanyain lagi? Oke, kalau
nggak ada, aku bakal lanjut ke yang bagian portofolio. Nah, sebenarnya saham portofolio itu apa? Nah, kalau misalkan kalian pernah dengar suatu pepatah yang intinya ngomong don't put your egg into one basket, nah itu tuh adalah makna dari portofolio gitu. Karena kalian kalau misalkan punya saham, itu kan pasti ada resiko dan ada return. Nah, biasanya investor-investor itu untuk bisa meminimalisir resikonya mereka, tapi di sisi lain juga bisa memaksimalkan returnnya mereka tuh menggabung-gabungkan beberapa saham, dijadiin satu namanya portofolio. Nah, tujuannya tuh portofolio apa? Nah, tujuan portofolio itu adalah untuk kamu nih mengurangi risk, tapi di sisi lain bisa menaikkan return. Makanya biasanya portofolio saham itu tuh nggak mungkin saham yang ada di industri yang sama. Pasti itu berasal dari beberapa industri yang beda-beda. Misalkan aku punya saham di industri perbankan, aku punya saham di industri retail, bla 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 segala macam. Nggak mungkin portofolio itu terdiri dari retail semua digabung, itu nggak mungkin. Pasti terdiri dari beberapa industri, karena ya tujuannya itu kalau misalkan aku cuma fokus di satu industri doang, ya kalau misalnya industri itu lagi hancur sahamnya, ya aku rugi dong. Makanya kita perlu untuk memvariasi atau mendiversifikasi si pilihan-pilihan industrinya biar kita juga nggak rugi-rugi amat gitu. Nah, ini adalah contoh soal yang nomor 3. Nomor 3 itu ngomongin soal portofolio saham. Nah, di soal ini sebenarnya relatif lebih simple. Karena apa? Karena kalau misalkan kalian lihat, itu bobotnya tuh sama. Jadi, kalau kalian baca di soal nih, saudara dapat membuat 2 portofolio, yaitu portofolio AB dan AC dengan besar bobot yang sama, 50%. Nah, 50% itu maksudnya apa? Nah, maksudnya proporsi antara saham A dan saham B itu tuh sama 50%. Tapi kalau misalkan proporsinya 90 atau 10, ya bisa aja. Pokoknya proporsi itu suka-suka soal lah. Tapi di soal ini mungkin digampangin, makanya dia pilihnya 50-50. Tapi bisa aja soalnya, atau misalnya kalau UTS atau apa, dosen kalian iseng untuk kasih soal yang lebih susah, bisa aja proporsinya diubah 90 jadi 10, 20 jadi 60, 20 jadi 80, 70-30, ya bebas-bebas aja, tapi cara perhitungnya sama. Intinya, portofolio itu bobotnya pasti 1 atau 100% gitu. Nah, kita masuk ke pembahasan soalnya. Itu ada sekuritas ABC dengan pilihan tahun dari tahun 2008 sampai 2011. Nah, 8%, 10%, 12%, dan segala macam ini adalah tingkat pengembaliannya. Jadi tingkat pengembalian saham A tahun 2008 itu sebesar 8%, dan begitu seterusnya. Nah, terus habis itu kita suruh cari dulu nih di soalnya, yang bagian A itu ditanyain berapa hasil yang diharapkan selama 4 tahun tersebut. Berarti soal ini minta kita untuk menilai hasil saham yang diharapkan dari masing-masing sekuritas. Nah, kita mulai dulu dari sekuritas A. Sekuritas A itu caranya sama persis kayak yang kemarin, yang tadi aku jelasin. Kalian cari dulu PIBAR-nya berapa. PIBAR-nya itu gampang, tinggal kalian average-in dari 8%, 10, 12, 14, kalian average, ketemu PIBAR. Terus habis itu langsung kalian cari standar deviasi. Standar deviasi, aku ulangin lagi, ada 2 cara, atau enggak kalau misalkan kalian mau cara yang lebih simple, kalian nggak usah cari pakai kuadrat-kuadratan, kalian langsung aja pakai rumus sama dengan STDEV di Excel. Tapi aku ingetin sekali lagi untuk kalian kalau misalkan pakai rumus STDEV, itu yang diblok bukan hasil kuadratnya, tapi hasil PT min PIBAR-nya. Karena kalau kalian ngeblok hasil PIBAR, PT min PIBAR kuadratnya, itu hasilnya bakal beda gitu. Nah, terus untuk saham A, saham B, saham C, kalian semua sama-sama hitung. Dan di sini, untungnya kayaknya soalnya rada baik karena dia ngasihnya itu tuh semuanya sama 0,2, 2,58. Jadi 2,58 si standar deviation itu jawabannya sama semua, 2,58 semua. Sedangkan PIBAR-nya itu juga sama semua kebetulan. Tapi di sini juga mungkin karena soalnya lagi baik atau gimana, makanya hasilnya sama. Tapi kalau misalkan nanti kalian di soal, kalau kalian kok ini hasilnya beda, itu memang ya berarti memang soalnya membuat itu jadi beda gitu. Pokoknya untuk cara perhitungannya kayak gitu. Nah, terus scroll ke bawah, Cek. Nah, terus tinggal di list aja berarti hasil yang diharapkan sama 4 tahun untuk saham A 11%, saham B 11%, saham C 11%. Nah,
untuk standar deviasinya juga tinggal kalian list 2,58, 2,58, 2,58. Nah, kalau misalkan nih kalian ada soal kayak gini, tapi kalian tetap, ini kan nggak disuruh ya, nggak disuruh milih saham yang mana. Cuma kalau misalnya kalian disuruh milih saham yang mana, berarti kalian harus ngitung juga covariance-nya. Nah, penentu semakin kecil covariance itu akan semakin menguntungkan. Jadi prinsipnya sama kayak standar deviasi. Semakin kecil semakin baik. Jadi kalau misalkan di soal ini ada soal lanjutan, saham mana yang harus dipilih, berarti kalian ngitung lagi satu step yaitu covariance, dan kalian pilihlah covariance yang paling kecil di antara saham A, saham B, saham C. Itu jawabannya. Tapi karena soal ini nggak minta kayak gitu, berarti aku nggak ngitung si covariance ya. Nah, terus soal yang kedua itu berapa standar deviasi dari setiap sekuritas sudah dijawab 2,58 semua. Soal yang ketiga, berapa standar deviasi dari setiap portofolio. Nah, portofolio yang dimaksud di sini itu adalah portofolio AB dan portofolio AC, di mana AB dan AC itu yang nentuin soal. Nah, kalian tinggal list aja tuh untuk portofolio, kita mulai dari portofolio AB. Itu kalau misalkan kalian list, scroll tolong. Nah, naik dikit. Nah, itu kalau nah untuk portofolio AB. Jadi kalian bikin satu kolom gitu, isinya sekuritas A sama sekuritas B sama kayak tadi PIBAR, pengembalian yang diharapkan. Jadi 8%, 10%, 12%, 14% itu kalian kopas dari soal. Terus pengembalian yang diharapkan berarti hasil average dari semuanya. Ketemunya 11%. Nah, terus standar deviasinya tinggal kalian cari juga, ketemunya itu 0. Dan untuk portofolio AC juga sama, PIBAR-nya kebetulan sama, menghasilkan 11%, sedangkan standar deviasinya dia 2,58. Nah, terus di soal terakhir, dia bilang, kalian mau pilih portofolio mana? Nah, kalau di soal ini, berarti kalian pilihlah portofolio AB. Karena apa? Karena standar deviasinya 0, lebih kecil. Jadi, risk-nya tuh bakal lebih kecil daripada portofolio AC. Kayak gitu, untuk nomor 3. Nah, tapi sebelumnya aku mau jelasin yang pengembalian yang diharapkan. Coba klik pengembalian yang diharapkan yang portofolio AC. Terserah nih, AC atau AB. Pengembalian yang diharapkan. Yang Nah, tapi ini aku note tadi aku lupa jelasin. Kalau tadi itu kan kalian pengembalian yang diharapkan kan gampang kan, karena udah ke state di soal berapa persen, berapa persen, berapa persen, berapa persen. Nah, tapi kalau misalkan portofolio itu ada satu step yang harus kalian lakukan. Nah, jadi caranya itu gampang. Caranya itu tinggal bobot dikali return ditambah bobot dikali return. Jadi kalau kalian lihat perhitungannya itu B73, di mana B73 ini tuh si 8% itu dikali 0,5. Nah, 0,5 ini adalah proporsi yang ada di soal, 50%. Ditambah C73 itu di sini tuh adalah sekuritas C sebesar 8% dikali 0,5. Nah, kalau misalkan proporsinya bukan 50-50, kayak tadi aku bilang 90 sama 10, ya berarti kalian tinggal ganti aja angka desimalnya. Jadi B73 dikali 0,9 ditambah C73 dikali 0,1. Jadi simpelnya itu pokoknya return dikali bobot ditambah return dikali bobot dari masing-masing portofolio. Itu ketemulah si angka pengembalian yang diharapkan untuk tahun 2008, terus tahun 2009 juga sama, tahun 2010 sama, tahun 2011 juga sama. Setelah kalian ketemu semua, tinggal kalian average, ketemulah PIBAR. Kayak gitu. Nah, sampai sini dulu ada yang mau tanya atau udah jelas belum? Kalau misalkan udah jelas, bisa kasih reaction-nya. Oke. Nah, terus terakhir buat yang bab 2, itu tuh dia bilang kayak ada suatu proyek nih, terus habis itu berapa sih tingkat pengembalian proyek tersebut, sama apakah kalian tuh merekomendasikan si orang ini untuk mengambil proyek tersebut. Nah, ini tuh pakai metode MPAK. MPAK tuh juga rumusnya tuh udah ada di buku sebenarnya, tapi aku menjabarinnya tuh di sini, di mana rumusnya itu adalah PP sama dengan PBR ditambah beta P kali P pasar dikurangi PBR. Nah,
betanya ini adalah 1,2, di mana udah ada di soal. Sedangkan PBR itu adalah tingkat bebas resiko. Jadi ini juga udah ada di soal, tingkat bebas resiko 7%, sama P pasar itu adalah tingkat pengembalian pasar, itu 12% juga udah ada di soal. Nah, terus caranya tinggal kalian masukin aja ke rumusnya. Kan rumusnya kan PBR tambah beta P dan segala macam itu. Jadi tinggal kalian masukin aja, ketemulah si PT-nya itu 13%. Nah, terus ada not tadi di soalnya. Jika tingkat pengembalian pasar meningkat sebesar 5%. Nah, kalau misalkan 5%, berarti kan ini awalnya 12% nih. Tinggal kalian tambahin aja 5, jadinya 17%. Terus pakai rumus yang sama, 19, ketemunya adalah 19%. Nah, terus akhir dari pertanyaan ini kan disuruh rekomendasiin. Nah, tapi kalau misalkan aku, ini jawabannya balik lagi sesuai analisa masing-masing, tapi kalau misalkan aku jawabnya, ya lebih baik nunggu aja gitu. Nunggu aja sampai tingkat pengembaliannya naik 5% buat mengambil proyek tersebut. Karena kalau misalkan ngambilnya sekarang, kamu cuma dapat 13%. Tapi kalau misalkan kamu nunggu nih sampai tingkat pengembalian pasarnya 15%, kamu juga bisa dapat 19%. Jadi ya udah, mending tunggu aja biar tingkat pengembaliannya tuh lebih besar dapatnya. Kayak gitu buat yang nomor 4. Simple sih, yang itu cuma masukin rumus doang. Nah, buat bab 2 ada yang mau ditanyain nggak? Teman-teman kalau misalnya ada yang bertanyain, boleh langsung raise hand lagi atau langsung open mic juga boleh. Kalau misalnya udah pada paham, boleh langsung react juga. Oke, kayaknya udah pada paham, Kak. Oke, kalau udah paham, kita masuk ke bab terakhir, yaitu di bab 3. Nah, di bab 3 ini sebenarnya, ini notes banget buat kalian. Kalian tuh beneran harus tahu kapan FBNS itu dipakai, FBND dipakai. Kalian benar harus paham gitu. Jadi jangan sampai kebalik-balik, karena sebenarnya bab 3 ini adalah lanjutan dari bab 1. Kalau misalnya kalian udah ngerti bab 1 secara teori dengan matang, kalian pasti lebih gampang buat ngerjain bab 3. Tapi kalau misalkan nggak ngerti, bakal lebih susah. Jadi menurut aku, kalian beneran dalemin dulu di bab 1-nya, dan juga penggunaan FBNS itu kapan, FBNAD itu kapan, itu kalian juga harus ngerti gitu, tipe-tipe soalnya kayak gimana. Nah, ini aku masuk ke yang soal yang nomor 1, yang buat yang bab 3. Nah, di bab 3 itu yang nomor 1, dia nulis bahwa ada seorang pelukis nih, dia tuh punya sebuah lukisan yang diharapkan terjual dalam 2 tahun seharga 200 juta. Nah, seorang kurator lukisan tersebut mengharapkan tingkat pengembalian sebesar 5%. Berapakah nilai lukisan asli tersebut? Nah, di sini diketahuin W itu waktu, itu sebesar 2 tahun. Nilai nominalnya adalah 200 juta rupiah. Dan P di sini adalah tingkat pengembalian, itu adalah 15%. Nah, sebenarnya kalian itu yang ribet di bab ini tuh cuma untuk nentuin ini tuh FBNS apa FBND. Nah, tapi di sini jawabannya itu adalah menggunakan FBNS atau nilai sekarang. Karena apa? Karena di sini dia bilang, ini seorang pelukis, dia tuh berharap lukisan ini tuh laku 200 juta tahun depan, 2 tahun lagi. Nah, soal di sini itu tuh tanya, sekarang nilai lu tuh berapa? Nilai sekarang dari si 2. Jadi kan lu berharap nih 200 juta nilainya, tapi sekarang tuh nilai lu berapa lukisan itu kalau lu jual. Nah, makanya itu pakai rumus si FBNS. Nah, untuk FBNS, cara patokannya kan itu FBNS itu pasti diawalin dulu sama bunganya, di mana bunganya itu ada tingkat pengembalian, di mana tingkat pengembalian itu adalah 15%, terus koma waktunya tuh 2. Nah, terus udah ketemu kan, berarti itu FBNS 15% sama 2. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian tuh lihat di tabel ini tuh ada, di buku kalian tuh ada tabel banyak banget. Nah, kalian tinggal lihat FBNS 15% sama 2 itu tuh angkanya berapa? Nah, di sini ketemu angkanya tuh 0,756.
Terus langkah selanjutnya tinggal kalian tuh ngaliin nilai nominalnya sama nilai FBNS-nya. Jadi tinggal 200 juta dikali 0,756, ketemulah 151 200.000. Udah kayak caranya tuh emang sesimpel itu sebenarnya. Terus abis itu kalau misalkan mau disela nggak apa-apa ya, nggak usah nunggu kayak aku tanya mau tanya apa enggak gitu. Terus selanjutnya itu Anda PT Bank Damai memiliki obligasi senilai 10 juta dengan tingkat bunga kupon 10%. Jadi ini nilai nominalnya itu 10 juta dengan tingkat bunganya itu 10%. Terus dia punya jangka waktu 10 tahun. Waktunya berarti 10 tahun. Nah, di sini itu tuh ada rumus ada rumus sendiri untuk obligasi, di mana rumus itu balik lagi udah aku fotoin juga di modul kalian, udah aku screenshotin. Nah, tapi yang perlu diperhatiin dan perlu diingat-ingat, kalau misalkan obligasi itu tuh harus ada dua pengali, yaitu FBNSA sama FBNS. FBNSA itu adalah nilai sekarang anuitas, sedangkan FBNS itu nilai sekarang. Nah, kalau misalkan kalian tanya anuitas itu apa? Nah, secara teori, anuitas itu adalah suatu keadaan di mana nih kalian tuh kalau misalkan bayar per bulan itu tuh nominalnya tuh tetap sama. Kayak misalkan mungkin aku rada jelasnya agak belibet. Misal obligasi, kan kalian tahu kan di akuntansi ada namanya obligasi atau surat utang. Nah, obligasi itu sebenarnya ada dua pilihan pembayaran. Yang pertama adalah kalian bayar dulu bunga-bunganya di awal. Nanti setelah udah jatuh tempo, baru kalian bayar si fair value-nya. Kalau misalnya kalian ingat tadi AK2. Cuma ada lagi satu metode pembayaran, di mana kalian itu tiap tahun itu juga nyicil tuh. Misalnya kalian pinjam 200 juta. Nah, kalian tiap bulan tuh nyicil bunga plus cicilan dari 200 juta itu. Jadi nggak yang ujuk-ujuk di akhir periode kalian harus bayar 200 juta gitu. Nggak kayak gitu, tapi dicicil pelan-pelan. Nah, itu tuh namanya anuitas. Nah, obligasi itu harus pakai rumus si dua itu, si anuitas sama FBNS. Nah, caranya pertama, kalian lihat dulu nih, ini ada nilai nominal 200 juta. Terus kalian lihat itu ada 15% kali, salah lihat soal. Itu kan 10%. 10% sama ada 10 tahun. Nah, berarti di sini bisa perlu di kayaknya kok ada yang salah tulis. Sorry bentar. Aku buka Excel. Atau gue bantu ketikin aja sih. Itu kayaknya aku ada salah tulis ya teman-teman, maaf ya. Enggak bener salah baca soal. Jadi di soal itu ditulis tuh, jika bunga dibayar setiap tahun, berapakah nilai obligasi jika tingkat pengembalian yang diharapkan adalah 9%, 10%, 9%. Jadi 9% ini ada di buku, ada di soal. Nah, terus berarti kalian lihat FBNSA, kalian cari satu-satu dari 9, 10, 11. Dari 9% 10 dapat dari mana? 10 dapat dari waktu. Kalian balik lagi ke tabel. Kalian lihat tabel bagian FBNSA, 9% 10, itu angkanya berapa? Oh, angkanya 6,418. Nah, berarti itu skip dulu, tulis dulu di Excel kalian 6,418. Terus selanjutnya, FBNS 9% dikali 10. Sama, angkanya itu pasti sama, 9% sama 10, ketemulah 0,422. Terus tolong scroll bawah, cek. Nah, terus berarti nilai obligasinya tolong klik 10 jutanya, Cek. Nah, berarti nilai obligasinya itu adalah, oh ya, aku belum jelasin 1 juta ya. 1 juta ini harus kalian cari. Tapi cara carinya gimana? Karena ini kenapa kalian harus cari? Karena itu ada rumusnya. Kalau misalkan kalian better buka modulnya sih, biar kalian lebih kebayang kenapa harus 1 juta. Jadi, si angka 1 juta ini dapatnya dari angka 10 juta dibagi 10. Ketemunya 1 juta. 1 juta di sini artinya apa? Artinya kalian setiap tahun tuh nyicil 1 juta.
1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kayak aku tadi bilang, obligasi ada 2 kan. Ada yang kalian bayar dulu bunganya, terus baru kalian bayar 10 juta di akhir, ada yang dicicil satu. Nah, di sini cicilan per tahunnya itu 1 juta. Caranya, aku ulangin lagi sekali lagi, tinggal nilai nominal dibagi waktunya berapa. Jadi 10 juta dibagi 10. Terus dikali FBNSA 9%. Jadi 1 juta dikali FBNSA-nya ditambah C12. C12 itu adalah nilai nominalnya dikali FBNS. Jadi perlu diingat-ingat rumusnya. Kalau pokoknya nilai totalnya itu adalah cicilan dikali FBNSA ditambah nilai nominal dikali FBNS. Ketemulah si nilai obligasinya, nilai angka obligasinya itu adalah sebesar 10.638.000. Sampai sini ada yang bingung nggak? Oke, aku anggap nggak ada yang bingung ya. Pokoknya itu cuma masukin rumus doang. Terus itu 9%. Nah, di soal minta lagi 10%. 10% juga caranya sama persis. Pembedanya cuma di angka FBNSA sama FBNS-nya doang. Sisanya beneran sesama itu caranya. Terus yang 11% juga sama kayak gitu. Terus ke bawah C. Nah, terus yang B itu ini yang perlu kalian perhatiin. Apa sih bedanya A sama bedanya B? Bedanya A itu adalah kamu itu bayarnya per tahun. Sedangkan bedanya B itu ditulis, hitunglah nilai obligasi jika bunga dibayarkan semi tahunan. Semi tahunan itu artinya dalam 1 tahun kamu bayar 2 kali. Ada juga namanya kuartal. Kalau kuartal kamu bayar 4 kali. Nah, ini mungkin ada jebakan dan kalian beneran harus tahu kapan semi tahunan itu berapa kali setahun, kuartal berapa kali setahun, karena ini akan ngaruh ke perhitungan. Nah, di sini kita dia cuma mintanya 10%. Nah, di sini tadi kan aku bilang kan, kalau misalkan si 10% ini itu dipakai dalam 1 tahun. Oke, 1 tahun ini 10%. Tapi kalau misalkan dibayar 2 kali, ya berarti tinggal kalian bagi 2 aja. Jadi 10% dibagi 2, 5%. Kalau misalkan dibayar 4 kali, ya tinggal diganti aja 10 dibagi 4. Kalau misalnya dibayar 3, ya 10 dibagi 3. Nah, tapi karena ini semi tahunan, berarti artinya 1 tahun 2 kali, berarti 10 dibagi 2. Ketemunya adalah 5%. Terus, kalian juga harus mengalihkan waktunya. Tadi kan obligasinya kalau misalkan dibayarkan setahun sekali, itu kamu butuh waktu 10 tahun kan. Tapi kalau misalkan tadi kan si toa pertama itu tiap bunganya dibayar setiap 1 tahun sekali. Berarti kita sebagai perusahaan nih, kita akan membayar 10 kali. Cuma kalau misal si bunganya itu dibayarkan 2 kali, berarti kita sebagai perusahaan bayarnya akan 20 kali dong. 2 kali dari 10. Jadi untuk nilai si return-nya itu akan dibagi 2, jadi 10 dibagi 2, 5%, tapi untuk waktunya harus dikalikan 2. Jadi tadi 10 kali dikaliin 2, jadinya 20. Terus angka ini itu harus benar dan kalian nggak boleh salah, karena 2 angka ini akan mempengaruhi kalian perhitungan FBNSA sama FBNS. Nah, terus sudah ketemu nih 5% tambah 20, caranya juga sama, berarti kalian cari FBNSA 5% kali 20, ketemunya berapa, sama FBNS 5% itu untuk 20 ketemunya berapa. Nah, di sini aku udah cariin, ketemunya 12,6 sama 0,3. Nah, terus tadi kan aku bilang ada yang 1 juta. Nah, ini juga sama. Tapi bedanya, angka 10 juta itu harus dibagi 4. 10 juta. Ya dibagi 5. 500.000-nya tolong klik cek, pernah lupa. Nah, jadi ini aku pakai cara yang lebih simpelnya. Tadi kan 10 tahun 10 tahun dapatnya 1 juta. Nah, terus habis itu soal yang kedua kan mintanya disuruh bikin semi tahunan. Berarti tinggal 1 juta tadi dibagi 2, atau si
10 jutanya tadi itu kamu bagiin 20. 10 juta bagi 20 itu 500.000 kan? Ya, berarti 10 juta tadi kamu bagiin 20. 20 itu dapatnya dari mana? Dari periode waktunya. Jadi ketemulah, terus habis itu nyari nilai obligasi, caranya juga sama, itu tinggal si 500.000 itu kamu kaliin FBNSA, jangan sampai kebalik, FBNSA dulu, baru nilai nominal dikaliin sama FBNS. Kayak gitu, yang nomor 2. Terus habis itu kita masuk ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini dia soalnya rada beda. Nah, kalian kalau misalnya kalian bingung kenapa sih yang tadi langsung to the point tapi yang ini ada tabel-tabelnya. Karena kalau misalnya kalian di soal dia bilang di soalnya suruh bikin arus kas. Berarti kalau misalnya kalian suruh bikin arus kas, kalian harus bikin per tabel-tabel kayak gini. Jadi intinya soal ini tuh bilang nih, ada seorang bapak, dia itu kepingin beli angkot. Nah, si beli angkotnya itu dia berharap nih ketika aku beli angkot ini dan aku pakai ini jadi suatu usaha, itu akan menghasilkan pendapatan sebesar 24 juta. Nah, habis itu nanti rencananya di tahun kelima itu nih angkot bakal gue jual. Cuma harapannya adalah gue bakal jual ini di angka 30 juta. Terus habis itu dia tuh soal ini tanya, intinya berapa sih arus kas yang didapatin, dan tingkat pengembalian, sama yang ke B itu berapa maksimum harga mobil yang dibeli. Nah, caranya itu yang pertama kalian harus bikin si tabel-tabel ini. Tabel 1 AKW itu si harga mesinnya harga yang diharapkannya 24 juta, sedangkan FBNS-nya tuh 10%. 10% dapatnya dari mana? Dapatnya dari soal dia nge-state 10% di 5 tahun. Nah, terus itu kalian nuliskan 24 juta, 24 juta, 24 juta nyampe tahun keempat. Hati-hati karena di tahun kelima dia kepingin menjual itu jadi angka 30 juta. Jadi ini jangan sampai ini kayaknya aku kedobelan nulisnya, harusnya yang 5-nya nggak ada. Jadi kalian hitungin 24 juta, 24 juta, 24 juta, 24 juta, nanti di tahun kelima itu jadinya 30 juta. Nah, terus si FBNS-nya itu tinggal kalian cari di buku. Kayak tadi hanya sama persis 10%, 10% dikali koma W, berarti 10%, 1 buat tahun ke-1, buat tahun kedua itu 10%, 2, buat tahun ketiga 10%, 3. Nah, terus udah ketemu, terus tinggal kalian kaliin 2,24 juta dikali 0,9, ketemunya 21 sekian juta. Terus habis itu udah tinggal kalian tolong klik yang maksimum harga yang dibeli. Tinggal kalian samin aja dari yang pertama sampai yang terakhir, ketemunya adalah 109.590. Kayak gitu. Terus yang terakhir, yang keempat, itu kalian suruh nyari nilai saham yang sekarang. Nah, rumusnya itu tolong klik 3.600 saja. Nah, rumusnya itu tinggal dividen dibagi PSB dikurangi TP. Ini tuh udah ada di rumus dan udah aku screenshotin juga di modul. Ini tinggal masukin rumusnya doang, ketemulah angkanya 3.600. Terus udah nomor 4 kayak gitu, sama terakhir nomor 5. Nah, nomor 5 itu juga jauh lebih gampang lagi karena kan dia suruh nyari nilai saham dari masing-masing perusahaan kan. Itu caranya tinggal kalian in PPS sama rasio HP. Jadi enter. Nah, si 3.000-nya itu kalian tinggal kalian kaliin 6,1, ketemunya 18.300, dan begitu selanjutnya, dan begitu seterusnya. Udah, untuk nomor 5 tuh jawabannya yang kuning-kuning itu. Pokoknya jawabannya yang aku kuningin.
Nah, sampai di sini ada yang mau tanya tentang bab 2 nggak? Bab 3. Ya, ke Savana. Kak, aku mau nanya, kalau yang nomor 3 kan itu arus kasnya emang 24 juta terus, tapi emang yang terakhir ada 30 juta kan? Ya. Makanya itu pakai FBNS ya. Tapi kalau arus kasnya kayak 24 juta terus itu bisa pakai FBNSA atau harus pakai FBNS? Kalau jadi gini, FBNS sama FBNSA itu tuh biasanya pakai obligasi. Kalau misalkan nggak pakai obligasi itu nggak pakai itu. Emang biasanya rumus si FBNSA itu kalau aku lihat dari beberapa tipe soal memang keluarnya kalau ada obligasi. Makanya tadi aku sempat reminder ke kalian kalau ingat kalau misalkan ada soal tentang nilai nominal obligasi, kalian pasti harus ada 2, anuitas sama nilai sekarang. Nah, tapi kalau misalkan soal-soal kayak gini itu pakai satu aja, pakai NS. Nah, cuma itu bukan patokan kalian harus pakai FBNS. Kalian harus lihat konteks soalnya apa. Makanya tadi aku bilang kalian harus memahami dulu nih, kapan kalian pakai nilai sekarang sama kapan kalian pakai nilai yang akan mendatang. Nah, di soal nomor 3 ini, kenapa aku pakai FBNS? Karena di soalnya dia bilang, intinya si bapak ini itu berangan-angan, dia itu, si angkotnya ini itu punya hasil 24 juta. Terus nanti tahun kelima aku bakal jual jadi 30 juta. Nah, kalau kayak gitu, berarti soalnya minta, berarti nilai sekarang itu berapa? Jadi sampai situ ngerti nggak logikanya? Ngerti, Kak. Ya, jadi tergantung nilai soalnya aja. Kalau misalkan FBN ini jadi FBND, ya bisa aja. Tapi biasanya kalau FBND mungkin tipe soalnya bakal ngomong kayak, oke nih, aku punya angkot yang udah ada 10 juta, harga operasional 10 juta. Kalau misalkan aku tahan ini angkot nyampe 5 tahun mendatang, si angkot ini bakal bernilai berapa ya 5 tahun mendatang. Nah, itu pakai FBND. Kayak gitu. Anda yang mau tanya lagi tentang FBNS dan FBND? Teman-teman yang mau nanya boleh langsung raise hand aja atau langsung on mic juga boleh. Atau kalau udah paham boleh kasih react-nya juga. Oke, kayaknya udah paham, Kak. Oke, kalau misalkan udah paham, sebenarnya pembahasan buat MK kayak gitu aja. Nah, tapi ini kalau misalkan kalian kayak tadi ada soal-soal kuis atau apa yang kalian mau coba tanyain, atau mungkin ada teori yang kalian ngerti yang ada di buku, kalian feel free aja buat kontak aku atau MC, karena aku atau MC juga ada di grup basement kan. Jadi kalian kontak aja, atau misalkan kalian mau tanya di grup juga nggak apa-apa. Kita bakal dengan senang hati menjawab kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Misha dan Kak Cynthia. Sekarang udah bisa masuk ke sesi Q&A, jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang masih bingung, boleh langsung tanya aja, mau raise hand, atau di chat juga boleh, nanti bisa dibantu baca sama panitia. Nah, tapi sebelum itu, biar santai juga sambil bahas soalnya sambil Q&A-nya, boleh dibantu panitia untuk play lagu. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga Kak Cynthia, Kenapa? maaf mau tanya yang tadi yang terakhir. Boleh lihat tadi nggak yang sheet yang terakhir banget yang apa tadi
yang FBNS, yang nomor 3 tadi yang ditanyain sama Cherry. Iya. Itu tuh aku masih bingung Kak, itu tuh kan di soal tuh ditulis kalau misalnya dia tiap tahun kan 74 juta. Yang nah ini kan 24 juta terus kan. Yang Ya. tadi. Nah, itu tuh kan berarti sama terus. Kenapa pakainya FBNS Kak bukan FBNSA? Nah, kayak tadi aku bilang biasanya FBNSA itu dipakainya kalau obligasi. Biasanya tipe-tipe soal itu kalau anuitas itu tentang ngomongin soal obligasi. Kenapa obligasi? Karena kalau ini kan sebenarnya dia cuma lihat nilai asetnya doang kan. Tapi kalau anuitas itu kamu juga harus memperhatikan nilai bunganya. Biasanya anuitas itu terdiri atas pembayaran bunga dan pembayaran hutang. Kayak misalnya kayak tadi obligasi. Kamu kalau misalkan beli obligasi kan berarti biasanya dikasih return-nya atau timbal baliknya berupa bunga kan. Nah, tapi kalau misalkan kamu balik lagi ke AK, kadang kan bunga-bunganya itu bisa aja berbeda-beda dari tiap tahunnya gitu. Nah, kalau anuitas itu bunganya sama pengembaliannya itu sama. Jadi setiap tahun tuh misalnya kayak oke, gue tiap tahun bayar 1 juta nih buat obligasi ini. Ya udah konsisten 1 juta nyampe akhir. Nah, sedangkan di sini itu dia mintanya aktiva pertama. Yang pertama ini aktiva bukan obligasi, sama yang kedua kenapa ini pakainya NS bukan NSA, karena di soal tuh dia mintanya suruh ngeperinciin tahun pertama dapat berapa, tahun kedua dapat berapa, tahun ketiga dapat berapa. Jadi kalau soal-soal sebelumnya kan langsung kan ada poin. Oke, 5 tahun ke depan gue dapat berapa nih? Oke, nilai 10 tahun kalau ditarik 10 tahun dari sekarang gue dapat berapa nih? Sedangkan kalau nomor 3 itu bedanya adalah dia minta spesifik per tahun tuh harus berapa. Jadi makanya pembedanya tuh di situ kenapa si soal nomor 3 ini tuh beda dari yang soal nomor 1 sama nomor 2 kayak gitu. Apakah itu menjawab? Oh ya, ngerti. Oke, makasih Kak Cynthia. Oke. BTW nih kalau misalnya mau minta sheet-nya nanti kita sebarin gitu aja sih, nggak apa-apa di grup. Ya teman-teman, mungkin ada yang mau kasih pertanyaan lagi atau ada yang masih bingung juga soal materinya, boleh banget langsung raise-in aja. Atau udah pada ngerti juga, boleh kasih reaction-nya juga. Oke, udah pada paham juga ya teman-teman kayaknya. Tapi kalau teman-teman masih ada yang pengen nanya, boleh aja nanti panitia akan kasih Gdocs juga, jadi teman-teman bisa kasih pertanyaannya dimasukin di Gdocs aja, nanti akan dijawab juga sama para pengajar. Nah, aku juga mau ngingetin nih buat teman-teman untuk isi juga form evaluasi yang akan dikirimkan oleh panitia juga di dalam kolom chat. Nanti juga di akhir akan ditampilin untuk QR code yang nanti bisa di-scan. Oke, sebelum mengakhiri basement hari ini, karena tadi juga di main session diawali dengan foto, jadi di breakout room sekarang kita akhiri juga dengan foto ya, teman-teman boleh on cam dulu, terus siap-siap dulu juga boleh. Aku tunggu juga untuk on cam-nya teman-teman. Oke. Boleh teman-teman di on cam dulu buat siap-siap juga mau di foto bareng lagi. Oke, aku mulai aja ya untuk screenshot fotonya. Ada 1 slide, jadi aku mulai dari sekarang aja. Oke, 1, 2, 3. Oke.
Oke, terima kasih semuanya. Nah, sebelum itu juga aku mau infoin kalau misalnya basement itu nggak cuma berakhir di hari ini aja, tapi juga ada di 2 hari ke depan. Yang pertama di hari Rabu tanggal 6 April, itu mata kuliahnya ada AKB dan MO yang akan dilaksanakan pada pukul 4 sampai jam 5.40 sore. Dan hari terakhir ada di hari Sabtu tanggal 9 April, ada perpajakan 1 dan juga perpajakan 2 akan dilaksanakan pada jam 10 sampai jam 11.40 pagi. Dan di hari yang sama, pada pukul 4 sampai jam 5.40, ada juga statistika bisnis. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir hari ini, dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak kepada para pengajar, yaitu Kak Cynthia dan Kak Michelle, yang udah bersedia buat ngajarin teman-teman di sini. Nah, aku Salwa, sebagai MC hari ini, mewakili seluruh panitia Basement 2022, mengucapkan terima kasih, dan sampai ketemu di Basement selanjutnya. Denganku, ku bertemu kamu seperti